Oke guys, hari ini gue review game turbonya lagi si aplikasi Project. Dan kali ini seperti kujanjikan, Cek Elite 4v5. Oke, no basa-basi, yang mau download link videonya ada di komentar, langsung aja lah, let's go. Pencet aplikasinya. Ini udah di itu ya, update katanya ya. Akses semua file, oke. Ini jelas banyak izinnya ya. Enable, oke. Tampilkan di atas aplikasi lain. Ini emang udah wajar. Oke, aktifkan. Tunggu. Oke, dan katanya si aplikasi Project ini langsung aja milih. Jadi kita pencet Free Fire dan otomatis akan dibawakan ke ini yang namanya settingan biar lancar. Ini disetting sesuai RAM HP kalian. Dikarenakan gue itu Infinix Smart 6 variant 2, jadi pencet 2. Di sini 60 semua. Dikarenakan sesuai kalian HP kalian ya. Sini aktif semua. Ini kalau HP kalian bisa 90 fps atau 90 Hz, pencet aja 90 Hz. Tapi kalau 120 Hz, pencet 120 Hz gitu ya. Lah kalau HP ROG bang kan 144. HP ROG kan udah punya fitur gamingnya, makanya di sini nggak ada. Oke, di sini harus diizinin dulu, harus dipencet-pencet dulu. Bentar, bypass ke itu tadi. Bypass thermal bypass. Bukan bypass charger ya. RAM virtual ya, tadi gue lihat ya. Oh kan, RAM optimizer untuk meningkatkan RAM-nya cuy. Di sini coba config. Oh, di sini setting CPU look. Oke, save. Bentar, di sini apa ini? Oh, terus atas touch-nya. Oke, udah. Terus info. Di info, oh udah gitu doang. Oke, kalau sudah kayak gini, pencet aja. Benar, ini run apa? Oke, sudah. Oke, launch app kalau udah ada pencet. Dan nanti otomatis akan langsung ke app-nya. Dan ada floating windows ya guys ya. Karena kau bisa bang video lu ada floating windows semua ya, dikarenakan gue cari yang ada floating windows karena konten gue review game turbo floating windows. Kalau nggak ada gue nge-review. Situ 4 posisi. Kalau dipencet kayak gitu, pencetnya itu yang garis miring ke bawah ya, bukannya X ya. Kalau pencet X itu buat ngilangin ya, denger, ngilangin. Jadi jangan sok tahu ya. Oke, pencet yang garis bawah, jangan sekali-sekali mencet X ya. Mungkin kalau kalian mau mencet X silakan, tapi efeknya mode gamingnya kan hilang gitu. Oke, emang lelet ya, tapi kalau nggak ada mode gaming kayak gini, aku percaya mesti HP ku akan patah-patah. Makanya aku cari dan aku review buat kalian juga. Oke, langsung aja ke training, let's go. Sekalian review cuy. Kenapa logo kan bisa kayak enable gitu, jadi tinggal digeser aja, nanti mode gamingnya akan keluar. Ini gue request ya. Habis itu bisa buat floating app seperti videoku yang tadi. Tapi walaupun floating app, game yang diutamakan itu game booster alias aplikasi buat push aplikasi game biar pas main gak patah-patah. Itu fungsi pertama game booster, nggak cuma buat floating app doang.
Oke, kalau awalan nge-lag itu wajar dikarenakan aku belum setting lihat sinyalnya tuh. Oke, saatnya untuk setting di sini. Pencet gamingnya, karakterin. Oh, oke. Kok hilang? Mungkin ada kesalahan teknis ya. Iya guys, ada kesalahan teknis, mohon maaf ya. Nih, kalau nggak ada game boosternya terus direkam layar akan patah-patah kayak gini. Tuh, dan otomatis aimnya nggak akan bagus. Tuh dia. Jadi aku akan ngulang bentar doang kok, dan harus dikunci. Iya, lupa harus dikunci ya. Oke, pencet lagi CX Elite Optimizer alias Optimizer. Oke, terus cari game app-nya mana tadi? Free Fire. Optimizer launch app. Udah lah. Berarti kalau mau disetting lagi gimana dong ya? Iya bener juga. Nah, itu dia mode gamingnya. Kita pencet tunggu. Dikarenakan ini ada pesan masuk cuy. Lele. Wah, wajar karena HP ku spek paling rendah ciu. Pencet gaming, optimalkan semuanya ini, terus aktifkan yang bawah juga. Oh, pushnya ternyata kayak gitu. Oke. Di sini refresh rate-nya gue 60 Hz ya, jadi 60 aja. Pencet. Nah, ini agak lancar kayaknya. Ya bisa dibilang agak lancar lah. Iya join, kayaknya agak lancar ya. Dan jangan pencet X ya, gue ingetin. Jangan pencet X. Pencet aja itu garis bawah. Bentar. Ini saatnya untuk tes performa. Apakah worth it? Kalau yang tadi itu yang ada floating app-nya bisa dibilang agak nggak worth it sih. Kok bisa gini ya? Oke, mungkin masih ada ngaruh-ngaruhnya ya. Jadi langsung aja. Apakah ngaruh? Ini tadi pas itu game boosternya hilang ya, itu langsung patah-patah cuy ya, kalian lihat lah ya. Dan ini sekarang coba apakah efeknya masih ada. Oke, kita lihat. Tuh dia guys, jadi game booster itu emang benar-benar ngaruh ya, bukan cuma pacang-pacangan doang cuy. Tuh, kalau HP kalian nge-lag maka nembaknya akan lelet, dan saat nembak kalian lelet maka kalian akan kalah. Tuh dia, ini masih ada efeknya, dan gue bilang ya mungkin berfungsi dengan normal sebenarnya, cuman gue lagi direkam layar aja, jadi ya gitulah. Oke, untuk kesimpulannya ini sebenarnya ngaruh, enggak bisa bilang ngaruh, tapi ngaruh 10-12 sih, dikarenakan direkam layar. Coba kalau nggak direkam layar, gue tahu mesti performanya akan lebih baik lagi ya. Nih, ini efeknya ini.
HP jadi lancar, tembakan pun gesit, dan aim auto bagus. Tuh. Tuh. Tuh one hit. Jadi untuk skornya mungkin bisa dibilang sama gue 8/10 apa ya, apa 6. Soalnya ini nggak ada floating app, dan kadang-kadang juga bisa hilang entah kapan aja. Gimana ya, mungkin lucu aja deh, dikarenakan kadang hilang dan cuman buat game booster aja, tapi namanya juga game booster, jadi 7/10 ya. Dan efeknya ini masih ngop sampai sekarang tuh ini. Mungkin kadang-kadang nge-lag, wajar dikarenakan HP gue speknya kentang ya. Oke, mungkin cukup dulu videonya untuk hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya. Makasih dan see you next video. Bye bye.